Langsung saja kita bahas pemanggilan Gibran Rakabuming Raka ke DPP PDIP dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Syukur Nababan. Selamat malam Bang Syukur. Selamat malam. Bang Syukur, jadi kenapa nggak dikasih sanksi Gibran ya Bang? Sanksi apa? Kan kita panggil dulu klarifikasi, udah diklarifikasi dan tadi kan Mas Gibran sudah menjelaskan dengan baik dan santun sebagai seorang kader muda PDI Perjuangan. Sudah diceritakan semua kronologisnya A sampai Z dan bahasanya kan jelas itu. Saya sebagai kader muda komitmen dengan perintah partai kan gitu. Cuman kan dan berterima kasih atas nasihat. Nah tentu tadi di sana Pak Sekjen ada, Pak Komar ada dan sudah pasti memberikan nasihat-nasihat lah untuk lebih berhati-hati di dalam menjalankan dan berpolitik kan gitu. Jadi udah dipastikan bukan dansa-dansa politik ya yang sempat disinggung-singgung Pak Hasto ya? Iya, artinya kan bertemu dengan siapa dan bagaimana cara pertemuannya kan ya mungkin Mas Gibrannya polos-polos saja kan, tetapi bisa diartikan menjadi kapitalisasi hal yang lain kan. Tapi apa Mas Gibran sepolos itu Bang Syukur? Tapi apa Mas Gibran sepolos itu Bang Syukur? Kenapa? Apa Mas Gibran sepolos itu Bang Syukur? Saya tidak bicara polos dan tidak polos kan, tetapi kan tadi sudah diakui. Saya sebagai wali kota menjemput menteri kan gitu. Baik. Nah, mengenai dansa-dansa politik artinya bagi ini, kami sebagai DPP partai melihat beliau sebagai anak muda ya datang memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan dijelaskan bahwa sebagai kader muda beliau komitmen 100% untuk mengikuti perintah partai, perintah ketua umum. Selesai kan? yang dimaksud dansa-dansa politik oleh Pak Hasto apa nih, Bang Syukur? Aduh, gimana ya? Dansa-dansa politik ya nanti ditanya Pak Sekjen lah. Maksudnya dansa-dansa politik? Beliau sebagai dansa-dansa politik. Tapi saya melihat begini. Tadi kan Pak Gibran kan sudah mengatakan terima kasih untuk nasihat-nasihatnya. Saya melihatnya poinnya di sini. Nah tentu kan sebagai ini kan sudah pas timing politik kan. Berarti kan harus hati-hati bertemu dengan siapa, berbicara dengan siapa. Bisa nanti disalahartikan orang atau bisa dikapitalisasi orang dengan hal lain kan gitu. Berbicara mengenai disalahartikan atau dikapitalisasi, ini ada pendapat nih yang berbicara mungkin mengkapitalisasi kejadian tersebut bahwa ada peluang Gibran menjadi cawapres. Memang mungkin, Bang? Tentu pertanyaan itu bukan ke saya pertanyaan itu ke Mas Gibran itu dipertanyakan atau yang mengatakan ada peluang itu. Tetapi bagi saya apa yang menjadi statementnya Gibran tadi pagi di DPP partai bahwa saya sebagai kader muda tunduk dan taat kepada perintah ketua umum dan perintah partai, selesai sudah urusan gitu loh. Kalau dari PDIP sendiri memang mungkin Gibran ini bisa menjadi cawapres Prabowo karena kan gara-gara kejadian kemarin, gara-gara peristiwa kemarin ada yang berpendapat lah peluang mengenai Gibran menjadi cawapres Prabowo. Dari PDIP-nya seperti apa? Kalau ditanyakan ke Gibran pasti akan ditanyakan ke Gibran. Namun dari PDIP-nya gimana? Karena kan Gibran ini adalah kader PDIP. Sudah jelas kan dari kami kan bahwa perintah Kongres memberikan kepada Ibu Ketua Umum hak prerogatif untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan calon presiden sudah disampaikan. Dan Pak Jokowi kan ada di sana dan seluruh kader partai kan taat dan langsung bergerak semua untuk memenangkan apa yang diperintahkan oleh partai dan ketua umum. Cawapres kami tinggal tunggu saja. Nah tentu kalau ada orang yang ingin mengambil kader kami ya tentu ditanya kepada orang tersebut. Dan kader kami apakah mau atau tidak. Bukan kepada DPP partai pertanyaannya. Tentu saya sebagai ketua DPP adalah tetap kepada seluruh kader partai adalah loyal dengan apa perintah partai dan apa perintah ketua umum. Satu garis komando, selesai. Itu saja yang kami tahu. Sederhana kok. Baik, Prabowo itu kan kemarin datang ke Solo untuk menemui relawan Jokowi Gibran yang kemudian resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Tanggapannya Mas? Setiap orang per orang kan berhak ya untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Nah katanya saya sih hanya melihat seluruh Jawa Tengah 15 orang ya. Saya hanya melihat itu saja. Tetapi kalau diklaim seperti itu ya sah-sah saja.
Sah-sah. Dan setiap orang kan berhak, seperti yang saya katakan tadi, warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasinya, mengatakan siapa yang mau dia dukung. Itu tidak ada larangan dan undang-undang menjamin itu. Tetapi kalau seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur cuma 15 orang, nah tetapi bukan hak saya atau ranah saya untuk menginvestigasi apakah itu betul relawannya Pak Jokowi atau Mas Gibran, kan gitu. Karena PDIP Tapi ini sendiri, hak berpolitik. baik, PDIP sendiri sebenarnya punya catatan ya siapa saja, di mana saja dan siapa saja kantong-kantong relawan yang ada. Berarti kantong relawan Jokowi Gibran yang kemarin ditemui oleh Prabowo Subianto dan menyatakan dukungannya terhadap Prabowo ini tidak ada dalam catatannya PDIP. Ya, siapa saja kan berhak mengatakan saya relawannya Pak Jokowi. Dan tercatat atau tidak tercatat kan itu urusan lain. Tetapi kami sekarang ini kan sudah ada yang mengendalikan untuk mengendalikan seluruh relawan, memfungsikan seluruh relawan sehingga di dalam satu komando gerakan nanti memenangkan Ganjar. Itu kan dikomandoi oleh Pak Baskara, ada Adian juga di sana. Pertanyaan itu lebih tepatnya kepada Pak Baskara dan Adian. Ini sudah berapa yang terdaftar? Baik, ada pendapat juga mengenai ini Bang, bahwa Gibran itu sebenarnya quote unquote ditugaskan untuk bertemu dengan Prabowo, pas banget lagi saat Prabowo ini bertemu dengan relawan Jokowi Gibran. Yang menugaskan siapa? Saya nggak dukun, saya nggak bisa menebak-nebak. Posisi saya kan bukan posisi menebak, posisi saya kerja. Baik, sehingga Yang menugaskan siapa? baik. Dan bagaimana cara tugasnya, kan gitu. Menugaskan untuk Saya mendekati tidak dalam Prabowo. posisi untuk menebak dan saya tidak pada posisi untuk menganalisa. Bagi saya apa yang disampaikan Gibran tadi pagi di kantor DPP partai sudah selesai, urusannya sudah selesai, masalahnya sudah selesai. Saya sebagai kader muda, terima kasih sudah diberikan nasihat, Dan dipanggil untuk klarifikasi. Dan yang paling penting adalah Mas Gibran mengatakan saya sebagai kader muda tunduk dan taat kepada perintah Bang partai. Sukur dan terakhir. Kan udah selesai, nggak perlu diperpanjang lagi kan? Baik, Bang Sukur terakhir. Bagaimana kemudian PDIP bisa memastikan kader-kader mudanya, para pemimpin daerah dari PDIP tidak melakukan dansa-dansa politik di luar sana? Tentu mekanisme organisasi kepartaian kami sudah berjalan ya. Nah, kami memiliki mekanisme untuk melihat. Nah, tentu saja itu tidak hanya berlaku untuk Mas Gibran. Nanti kalau misalnya ada kepala daerah kami yang apakah benar melakukan ikut mendukung yang lain atau hanya dikapitalisasi, kan berhak untuk melakukan klarifikasi. Dan kami akan panggil untuk melakukan klarifikasi seperti apa kejadian sebenarnya. Jadi perlakuannya sama ya, semua diklarifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru diambil keputusan. Pasti kan kita akan tanya, kita akan klarifikasi. Apapun di partai kami sudah sistemnya, mekanisme sistemnya itu sudah baku, Mbak. Jadi kalau ada sesuatu tidak hanya percaya dengan media, isu dan macam-macam, kita panggil, kita tanya, kita ajak berdiskusi. Nah, kecuali apa yang kita minta, garis-garis komando partai, garis-garis instruksi partai, tetap ngeyel dengan pendapatnya, ya mau apa lagi? Berarti kan kita tidak dalam satu komando kepartaian lagi. Baik, Bang Sukur. Baik, Bang Sukur, terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Sukur Nababan di CNN Indonesia Prime News.